Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa. Episode sore ini kita akan belajar bersama tentang penyusunan peta jalan SDGs. Jadi topik sore hari ini adalah tentang belajar menyusun peta jalan SDGs desa. Dan yang akan menjadi pemantik materi di sore hari ini dengan topik hari ini, beliau adalah Kang Imanuddin ST, TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Selamat sore Kang Iman. Iya, Kang Iman ini adalah salah satu tenaga pendamping profesional yang luar biasa kalau bisa kami menyebutnya. Beliau adalah TPP yang dimiliki oleh Kemendes yang semangatnya untuk mensosialisasikan tentang SDGs itu sangat keren. Beliau juga merupakan salah satu leader SDGs yang kemarin di awal Agustus juga telah dikukuhkan dan semangat untuk belajarnya itu yang menginspirasi kita semua bahwa apapun kita itu harus bisa untuk meningkatkan kapasitas mandiri khususnya terkait dengan pemahaman SDGs desa. Baik, Kang Iman bisa bergabung dengan kita. Open mic, Kang. Ya, Kang Iman. Bisa open mic? Sebentar. Kang Iman belum bisa masuk. Kang? Ya, Kang Iman belum bisa masuk ya? Tes. Oh iya, selamat sore Kang Iman. Bisa mendengar suara kami? Gimana? Sudah bisa bergabung? Kang Iman belum bisa masuk. Iya. Sekali lagi teman-teman perlu kami sampaikan bahwa topik sore hari ini kita akan belajar bersama dalam menyusun peta jalan SDGs desa. Ini adalah bagian pertama karena nanti besok di episode hari Kamis dan hari Jumat kita juga akan membahas tentang penyusunan peta jalan SDGs. Sudah ada bersama kami, ada Kang Iman, beliau adalah TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kang Iman, apakah sudah bisa mendengar suara kami atau sudah bisa masuk atau belum? Ya, Kang Iman. Oke. Mungkin masih ada kendala tentang teknik untuk Kang Iman bisa masuk ke forum Zoom sore hari ini. Perlu kami sampaikan teman-teman bahwa Sambel Desa itu adalah forum untuk kita belajar bersama. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang penyusunan peta jalan SDGs desa yang nanti akan disampaikan oleh pemantik diskusi. Beliau adalah Kang Imanuddin ST, TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kang Iman, selamat sore. Belum bisa? Belum bisa, Kang Iman? Kita masih menunggu, mungkin masih ada kendala teknis, sehingga Kang Iman belum bisa bergabung dengan kita. Belum bisa? Iya, bisa memakai handphone mungkin kalau memang. Halo, tes. Oh iya, sudah bisa masuk? Bisa didengar? Iya, bisa didengar Kang Iman. Oke. Maaf Mbak Tias, saya nggak dengar suaranya Mbak Tias. Jadi ada kesalahan di mana ya Kang Iman? Coba di kita sudah terdengar Kang Iman. Di teman-teman yang lain juga sudah terdengar. Belum bisa. Tapi Kang Iman suaranya bisa didengar di sini.
Atau Kang Iman ganti memakai HP, nanti untuk materi kita bantu share screen dari sini. Suaranya Mbak Tias tidak bisa saya dengar. Kang Iman, handsetnya dilepas saja. Kang Iman, kita beri masukan melalui chat. Ya, coba dicek di chatnya. Oke, bisa langsung disampaikan Kang Iman, karena kita bisa mendengar suaranya Kang Iman dari sini. Oke, terima kasih. Maaf Mbak Tias atas keterbatasannya, karena suara Mbak Tias tidak bisa saya dengar ini. Ya, bisa langsung disampaikan materinya. Kita bisa mendengar sangat jelas Kang Iman, jadi Kang Iman bisa langsung menyampaikan materinya. Belum bisa saya terima suaranya Mbak Tias. Monggo materi langsung disampaikan Kang Iman. Coba sama Mbak Tias dilanjut dulu. Saya coba untuk keluar, nanti masuk lagi ya. Oke. Baik teman-teman. Iya. Perlu kami sampaikan lagi bahwa Sambal Desa hadir setiap hari. Di hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk episode hari ini kita akan belajar bersama tentang penyusunan peta jalan SDGs. Nanti akan dipandu dan pemantiknya adalah Kang Imanuddin ST. Beliau adalah tenaga pendamping profesional dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Perlu kami sampaikan sebelum Kang Iman menyampaikan materi bahwa Sambal Desa tidak ada absensi ya teman-teman. Jadi nanti jika masih ada pertanyaan mana absensinya, bahwa di program Sambal Desa sama-sama belajar tentang desa kita tidak ada absensi. Pun demikian dengan e-sertifikat, kita juga tidak ada e-sertifikat. E-sertifikat hanya akan kita berikan kepada pemantik diskusi yang memberikan materi topik di episodenya Sambal Desa. Bagi teman-teman yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman, Sambal Desa memberi ruang, sekali lagi memberi ruang di hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baik Kang Iman, sudah bisa bergabung lagi dengan kami? Ya, sambil menunggu, materi sore hari ini sangat menarik tentang penyusunan peta jalan SDGs desa. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pencapaian goals dari Sustainable Development Goals itu adalah semua tercapai di tahun 2030. Jadi bagaimana suatu desa menyusun perencanaan sampai di tahun 2030 agar SDGs tercapai, indikator-indikator yang ada di SDGs tercapai, nanti akan kita bahas dan kita akan belajar bersama untuk membuat peta jalan SDGs. Dan nanti kita akan dipandu oleh Kang Imanuddin, beliau adalah TPP dari Kabupaten Banyumas di Kecamatan Baturaden. Oke, sebelum Kang Iman masuk, karena kayaknya ini ada kendala teknis, mungkin teman-teman sudah ada yang menyusun peta jalan SDGs di sini, di forum ini. Nanti bisa raise hand untuk kita belajar bersama dan menyampaikan tentang peta jalan SDGs dan bagaimana penyusunannya. Kalau ada yang sudah pernah menyusun dan mendampingi desa dalam penyusunan peta jalan SDGs, bisa raise hand di sini dan kita akan belajar bersama untuk menyusun peta jalannya. Ya teman-teman, ada terima kasih. Sudah bisa masuk Mbak?
Oke, nah ini Kang Iman sudah bisa bergabung dengan kita. Baik Kang Iman, selamat sore. Selamat sore Mbak Tias, mohon maaf sekali karena baru selesai memfasilitasi desa sama pemerintah kecamatan untuk laporan penggunaan dana desa terkait dengan data untuk serapan permintaan dari BPK, Kejaksaan, dan tentunya OPD terkait. Oke, berarti laporan semester 1 ya Kang? Semester 1 per tanggal 24 Agustus. Oke, keren, luar biasa. Baik Kang Iman, sepenuhnya selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama untuk menyusun peta jalan SDGs bagian ke-1. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk menyusun peta jalan SDGs kita punya 3 hari ini, besok, dan hari Jumat. Jadi untuk hari ini, monggo Kang Iman untuk menyampaikan dan nanti kita lanjut dengan diskusi. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sambal desa. Terima kasih Pak Tias atas waktu yang diberikan kepada saya secara pribadi, mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan, karena kita di sini Sambal Desa adalah sama-sama belajar tentang desa. Tentunya tentang plus minusnya itu bagian dari kita bersilaturahmi dan saling mengedukasi diri. Tentunya ini penuh dengan dinamika. Untuk menyingkat hal tersebut, di sini hadir para pegiat desa, ada TPP, ada dari pemerintah desa, ada dari BPD, tentunya saudara kita para operator dan jajaran TPP yang saya hormati. Salam hormat saya untuk seluruh desa. Nah, terusnya saya izinkan Mbak Tias untuk bisa share screen, mohon untuk dibuka. Ini belum bisa terbuka atau share screen-nya Mbak Tias. Mohon izin. Oke, siap. Nah, ini adalah peta jalan SDGs. Kami mohon seluruh yang hadir di Zoom meeting izinkan saya untuk menyampaikan. Yang lain mohon untuk bisa di-mute biar nanti kita komunikasinya bisa saling berkesinambung gitu. Terima kasih. Ini adalah slide di awal tentang peta jalan SDGs desa. Karena di Banyumas itu ternyata sudah ada regulasinya tentang penyusunan tentang situ. Saya lanjutkan di berikutnya adalah ini pokok bahasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Tia.
bahwa dua aturan ini betul-betul telah memayungi kita sebagai tenaga pendamping profesional untuk melaksanakan suatu perencanaan pembangunan di desa secara berkelanjutan. Berikutnya adalah ini harus kita pahami, ternyata masing-masing daerah itu juga ada tentang sebuah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Ini biasanya melekat pada posisi dari kepala daerah terpilih. Nah, kalau bahasa saya adalah regulasi daerah atau kabupaten atau kota tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau di Banyumas itu adalah Perda nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas. Ini yang sering sekali kita ini kan prioritas pembangunan desa harus begini. Gimana Mbak Tias gitu ya? Oh iya ini bagus gitu. Tapi lupa Mbak Tias, ada nggak cantulannya RPJMD daerah kabupaten, misalnya Kabupaten Trenggalek gitu. Dan ternyata apa yang diprioritaskan penggunaan dana desa itu ya jalan, tapi jangan lupa ada subsidiaritas daerah, desa untuk mengembangkan daripada proses pembangunan berlanjutan. Maka kita lihat, jangan sampai perdesnya itu atau ketentuan yang dihasilkan di musyawarah desa itu bertabrakan dengan regulasi yang di atasnya. Karena apa? Dalam proses pembangunan ini harus saling berkolaborasi dan ada sebuah sustain, berkelanjutan. Nah, terus ini tentunya akan disikapi oleh pemerintah daerah agar programnya nasional masuk ke kabupaten kota. Akhirnya kabupaten kota menuntun bagaimana desa itu bisa membuat perencanaan yang saling berkesinambungan. Nah, kalau di Banyumas itu ada surat edaran Bupati tentang penyusunan RPJM desa dan RKPD desa. Yaitu di sini saya sebutkan bahwa keluar SE Bupati Banyumas nomor 05-929-2022 tentang penyusunan RPJM desa tahun 2022 sampai tahun 2027 dan RKPD tahun 2023, dan kebetulan surat ini keluar tanggal 11 Februari 2022. Jadi saya salam hormat kepada beliau, Bupati saya telah memberikan arahan bagaimana sebuah perencanaan pembangunan sampai di tingkat desa. Dan di sini akan menjadi sebuah kekuatan bahwa semuanya itu saling menguatkan. Nah, bagaimana kalau misalnya daerah itu belum memiliki? Tentunya urutan-urutan regulasi yang tadi saya sebutkan itu menjadi sebuah tindak lanjut. Kalau memang bisa diturunkan, ya mohonlah. Kita sebagai tenaga pendamping profesional adalah untuk memfasilitasi. Siapa yang difasilitasi? Yaitu adalah desa. Sekali lagi desa. Desa itu menginginkan kehadiran kita adalah menjadi fasilitator, menjadi penyambung apa yang menjadi kebutuhannya desa. Maka saya pernah sering berkali-kali kalau saya turun gitu ya, ada PLD, ada saya, ada kepala desa. Saya punya Pak, sebetulnya untuk tahun 2023 sesuai dengan RPJMDes harus jelas sebetulnya ini desa apa sih brandingnya. Kalau memang itu sebuah kekuatan branding mau menjadi desa wisata, ayo kita mulai diterjemahkan dalam bentuk RKPDes, karena RPJMDes itu bersifat umum, teknisnya ada di RKPDes. Nah, setelah itu kita bedah. Oh, pingin jadi desa wisata gitu. Terus kita gali potensinya, kita siapkan perangkatnya, kita siapkan SDM-nya. Tentunya ada sebuah regulasi yang harus kuat dulu. Jangan ujuk-ujuk, wah Pak, ini dana desa boleh buat bangun ini. Iya nggak apa-apa kok. Iya betul-betul. Nah kita hanya
Padahal desa itu ada sebuah guidance. Nah, kalau udah ketemu di RKPDes-nya gitu ya, baru ayo kita mulai apa sih yang menjadi tuntunan atau guidance-nya di pendataan SDGs. Nah, sehingga saya lanjutkan. Nah, di sini kita harus ingat ada sebuah capaian SDGs desa. SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebetulnya capaian SDGs secara umum seperti itu. Nah, kayaknya diterjemahkan ke dalam 18 SDGs, karena kalau yang 18 adalah sebuah identiti produk daripada Kemendes itu sendiri oleh beliau, masterpiece-nya oleh Gus Menteri seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui itu ya. Nanti untuk tip-tipnya bagaimana cara membaca capaian SDGs desa, tentunya ini sedikit nantinya akan saya jelasin Mbak Tias untuk esok hari, karena kalau diterangin sekarang nanti bisa habis waktunya satu jam gitu. Begitu dulu Mbak Tias yang bisa saya sampaikan di session pertama gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, mari kita bedah bareng-bareng sampai di dasar hukum. Karena apa? Pada dasar hukum saya yakin mungkin masih ada yang belum seperti apa yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada Mbak Tias atas kesempatan ini kami diberikan waktu dan tempat untuk sama-sama belajar desa. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Tias. Iya, luar biasa, menarik karena kita sudah seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa nanti untuk belajar bersama menyusun peta jalan SDGs kita punya 3 season. Jadi ada 3 episode nanti yang akan dikupas tuntas oleh pemantik kita, yaitu Kang Imanuddin ST. Beliau adalah TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Menarik karena saat ini khusus untuk episode hari ini Kang Iman memberikan dasar hukum dalam menyusun peta jalan SDGs. Ada beberapa yang telah disampaikan oleh Kang Iman tadi, dan itu semua bagi kita selaku TPP sudah bukan regulasi yang asing bagi kita, karena memang dari beberapa dasar hukum dalam membuat peta jalan SDGs itu kita sudah sering bersinggungan dan sudah artinya sudah mensosialisasikan kepada pemerintah desa tentang yang ada di sini. Baik teman-teman, kita akan belajar bersama. Hari ini kita khusus membahas tentang dasar hukum pelaksanaan dari peta jalan SDGs untuk menyusunnya. Mungkin sudah ada yang raise hand dan kita akan membahas bersama. Adakah yang perlu ditambahkan atau mungkin ada masukan tentang dasar hukum untuk menyusun peta jalan SDGs desa? Oke, kita buka sesi pertanyaan untuk diskusi di sini. Kita sekali lagi bahwa program Sambel Desa di bawah naungan Desa Institut, kegiatan kita adalah untuk sama-sama belajar tentang desa. Di sini posisi kita sama. Jadi artinya meskipun Kang Iman sebagai pemantik, tapi tetap kita belajar bersama apa yang diberikan oleh Kang Iman, kita sesuaikan. Sudahkah apa yang disampaikan oleh pemantik sudah kita laksanakan di desa dampingan? Baik, di sini di forum chat sudah ada yang menambahkan Kang Iman. Ini dari Kang Aib. Beliau menambahkan Kang Iman ditambahi terkait dengan Perpres 1 data. Mohon ini kita bahas bersama. Oke, monggo Kang Iman. Ya, terima kasih Kang Aib. Saudara saya dari Klaten, tanpa adanya satu data ya, basis satu data, satu Perpres nomor 39 Mas Aib. Oke, saya siap nanti untuk saya tambahkan Mas Aib.
Makasih Mbak Tias. Iya, karena memang Perpres 1 Data itu salah satu dasar hukum untuk menyusun peta jalan SDGs. Oke, masih adakah yang menyampaikan? Luar biasa topik kita sore hari ini karena ini sangat bersinggungan langsung dengan pendampingan kita selaku TPP. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang di sini yang ini adalah dari Bang Hamzah Rali. Boleh kami sampaikan di sini ya, kami bacakan. Dalam pelaksanaan SDGs desa tentu akan lebih sistematis jika desa membuat peta jalan SDGs desa. Lalu, seberapa pentingkah daerah kabupaten membuat rencana aksi daerah kabupaten dalam pelaksanaan SDGs? Ataukah tidak perlu tapi langsung saja mengacu pada RPJM kabupaten? Monggo, Kang Iman. Terima kasih. Tentang rencana aksi daerah, itu yang membuat adalah provinsi. Sesuai dengan yang saya pelajari di SDG di nasional, bahwa RAD itu sampai tingkatan provinsi. Untuk kabupaten itu hasil daripada musrembang kabupaten itu menjadi penyusunan RAD di tingkat provinsi. Nah, sehingga dari apa yang tadi saya sampaikan gitu, apakah itu langsung menggunakan RPJMD? Iya, RPJMD itu kan dalam penyusunannya kabupaten itu mengacu RAD-nya masing-masing provinsi. Seperti di Jawa Tengah juga ada. Coba Bapak Ibu yang saya hormati, warga Sambal Desa, itu dibuka saja di SDG nasional itu milik Bappenas, itu berarti 35 ya kalau salah, 35 saya salah gitu ya, 35 provinsi itu ada semua RAD-nya. Kalau kita buat, saya itu detail, saya pernah karena saya Jawa Tengah ya, saya membuka punya Jawa Tengah, terus saya ngedownload juga RPJMD-nya Kabupaten Banyumas, sehingga pada saat saya mendampingi dalam penyusunan RPJMD, saya pun mengacu ke situ. Begitu juga kemarin pada saat adanya pendataan data SDG tahun mulai berlaku masuk di RKPDes tahun 2022, saya pun telah mengacu ke arah situ. Memang ada tambahan-tambahan di sel-selnya, ya kita tambahin aja. Tapi kita hanya mengiyakan bahwa kegiatan itu adalah bagian dari sebuah capaian SDG. Seperti kemarin kan juga dijelaskan oleh beliau Bu Novi di webinar. Begitu Mbak Tias. Oke, menarik. Begini kan, mungkin begini, kalau kita selaku TPP mungkin kan sudah tahu alur untuk menyusun peta jalan SDGs. Tapi di Sambal Desa, forum ini kan terbuka untuk umum. Mungkin dari pemerintah desa belum tahu betul, ataupun memang sudah tahu tapi belum paham betul tentang peta SDGs, peta jalan SDGs. Mungkin kan Imam bisa memberi gambaran ringkas apa dasar untuk membuat peta jalan SDGs. Kalau kita tahu, kalau TPP kan jelas tahu bahwa dasarnya adalah hasil rekomendasi dari dashboard yang sudah dimigrasi datanya. Tapi mungkin kalau Kang Iman yang menyampaikan lagi di sini, karena banyak di sini ini ada pemerintah desa, ada warga yang lain yang mengikuti program Sambal Desa melalui channel YouTube, bisa Kang Iman sampaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan mungkin juga masih ada pemerintah desa yang kalau kita sudah buat RPJM, kenapa kita harus buat peta jalan SDGs? Nah, mungkin Kang Iman bisa memberikan gambaran. Monggo Kang. Oke, terima kasih. Jadi begini, RPJM desa itu sifatnya kan global. Dan teknisnya itu kan ada di tahapan di Permendes 21 2022 itu ada bahasa review. Artinya review itu bukan merubah apa namanya satu bendel, tetapi reviewnya itu kegiatannya nanti yang belum tercover di RPJM itu nanti teknisnya ada di RKP. Jadi kadang-kadang pemahamannya review itu membongkar RPJMD yang dibuat ini
mau selesai, masa harus direview. Nah, padahal pengertian reviewnya, pengetahuan saya sendiri adalah nanti kegiatan yang belum terlaksana itu akan dilaksanakan di RKP dengan perubahan sesuai dengan regulasi yang sekarang. Dan saya ini Permendes 21 tahun 2020 lahir di saya itu tahun 2019 Pilkades. Kami tidak melakukan itu, tidak merubah RPJMDes. Kami melakukan adalah perbaikan di dalam RKPDes, karena kan dasarnya RKPDes kan jelas. Di antaranya adalah RPJMDes. Nah, seperti itu. Coba kita buka barang-barang daripada isi dari RPJMDes seperti itu, secara umum. Begitu, Mbak Tias. Oke. Dan tadi apa yang disampaikan, apa perlu pakai peta SDGs? Ya perlu, karena apa? Ini kan di dalam peta jalan SDGs itu datanya, data primernya itu berasal dari proses pendataan yang pada saat itu tahun 2001 itu dimulai di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, dari situ keluar apa yang tadi disampaikan, dan tentang bentuk rekomendasi tentunya besok akan saya sampaikan sampai dengan selesai, karena besok di sesi kedua akan saya tampilkan rekomendasi dan bagaimana kita membacanya, karena apa yang nanti akan menyambung apa yang kemarin disampaikan oleh beliau, Profi. Karena tanpa ada peta itu kan penunjuk itu kan. Jadi ini adalah hanya nanti ada tadi yang saya gambarkan. Nah ini kan peta jalan SDGs saya kasih di sini sebelah gambar itu ada desa sehat, desa sejahtera ke kiri, terus tanpa kemiskinan ke kanan agak berdiri, terus layak air bersih ke kiri akan bagaimana. Ini untuk menggugas sebetulnya data-data capaian itu yang akan kita arahkan menjadi guidance-nya. Nah, di dalam layak air bersih apa sih data yang direkomendasikan atas hal yang kemarin? Karena nanti kalau kita bicara ke teknisnya, tentunya pendataan yang kemarin saya ingatkan bareng-bareng, ikuti karakter daripada pengisian di masing-masing kuesioner. Kalau bahasanya itu, kalau di karakternya itu aritmetik ya ikuti, numerik kita ikuti numerik, jangan dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik nanti menjadi NA, tidak bisa terbaca seperti itu. Ya kalau memang suruh kosong ya kosong itu, jangan kosong nggak diisi, nanti not available, nanti ini gimana sih datanya nggak bisa baca, ini dari NA apaan sih NA ya, itu kan dia biasa kayak gitu kan. Nah, oke, gitu Mbak Tis. Iya, menarik Kang Iman. Jadi secara garis besar bisa kami sampaikan bahwa RPJMDes itu sifatnya global. Untuk mencapai visi misi kita perlu peta gitu. Jadi dan saat inilah kita belajar bersama untuk menyusun peta jalan dalam mencapai apa yang sudah direncanakan dalam RPJMDes. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, ada Kang Tatang Nurdian, TPP Kabupaten Sanggau. Monggo Kang, Sanggau ya. Monggo, open mic. Open mic Kang Tatang. Iya. Oke, apa namanya? Nggih. Selamat sore, Mas Tatang. Sore, bisa didengar suaranya? Sangat jelas. Monggo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iman, saya mau nanyakan terkait RPJM. Tadi kalau tidak salah Kang Iman kan mengatakan RPJM yang belum mengikuti peta jalan SDGs tidak perlu direview ya? Dibongkar, artinya dibongkar. Oh, dibongkar. Iya. Karena pemahaman saya dan kawan-kawan di sini di Kabupaten Sanggau itu mau review gitu kan? Karena ada gelombang pertama itu kan tahun 2016 kemarin
itu Pilkades, kemudian berakhirnya nanti kan 2025. Nah, jadi RPJM-nya otomatis belum mengikuti peta jalan SDGs. Nah, maka saya minta penegasan gitu kan, karena versi kami di sini memang mau mereview RPJM yang belum mengikuti peta jalan SDGs. Nah, kemudian yang kedua, seandainya gitu kan, data SDGs ini belum selesai di input atau diupload oleh desa, apakah bisa sempurna ketika datanya kita pakai untuk penyusunan RKP? Nah, itu yang ingin saya tanyakan dengan Kang Iman. Oke, Kang Iman, itu saja dulu. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Tias? Langsung, Kang Iman. Oke. Gini Pak Kang Tatang, review ya. Itu kan artinya kita memandang kan. Betul. Ya, beda lagi kalau sama dengan review, itu beda lagi. Ya. Ada sebuah penghitungan gitu. Tapi kalau dibahas di RPJM itu kan review, memandang. Nah, kita pandang apakah RPJM yang dibuat sebelum SDGs itu bagaimana gitu. Nah, saya menerjemahkan di dalam teknisnya, makanya adanya guidance yang di Banyumas itu ada regulasi Perda, ya, peraturan daerah. Ini kan Perda, berarti keputusan eksekutif sama legislatif. Betul. Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJM Kabupaten Banyumas, dan karena ada perubahan regulasi, akhirnya beliau Bupati mengeluarkan surat edaran. Ya. Surat edaran Bupati tentang penyusunan RPJM desa dan RKP. Kenapa? Terjemahan daripada RPJMD ini kan oleh desa harus ada guidance-nya, harus ada penuntunnya. Betul. Nah, penuntunnya itu dikeluarkan dengan surat edaran. Nah, karena surat edaran ini kan hak daripada Bupati untuk menerjemahkan dalam bahasa politiknya ke bahasa teknis, supaya mendukung proses apa yang ada di RPJMD Kabupaten yang beliau bahas dan sahkan bersama-sama dengan legislatif. Nah, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang, saya berikan solusi seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau datanya itu belum selesai, artinya itu kadang-kadang yang sering kita tanyakan harus berapa persen sih gitu. Apa harus sekian persen menjadi data? Kalau saya gini, di Permendes 21 tahun 2020 di pasal 19 bahwa pendataan dari pemutahiran data SDGs dilaksanakan 6 bulan sekali. Ya, saya tegaskan di pasal 19 di situ dijelaskan, salah di ayat 2 itu ya. Ya, itu pendataannya itu dilakukan 6 bulan sekali. Berarti dalam kurun waktu 6 bulan sekali terjadi sebuah dinamika perubahan yang tertuang di dalam kuesioner individu, kuesioner keluarga, kuesioner RT sama kuesioner keluarga desa. Nah, sehingga kenapa 6 bulan sekali? Tentunya ini menjadi bagian untuk menuntun RKPD desa. Sehingga apa ya, contoh di sini surat edaran Bupati Banyumas tentang penyusunan RKPD tahun 2023. Nanti 2024 ada seperti apa fenomena yang harus ada di Kabupaten Banyumas dalam menuntun sebuah peta dalam perwujudan prioritas nasional daerah, itu tentunya harus didukung oleh desa. Nah, karena pas sedikit saya buka ya Mbak Tias tentang surat edaran itu biar kita bareng-bareng. Kenapa itu menjadi guidance-nya? Mohon maaf saya skip. Nah, di sini ini udah jelas nih. Kita perhatikan bersama seperti ini itu ya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berarti tentang desa. Oke ya, clear ya. Yang kedua adalah Permendagri 114
template tentang pedoman pembangunan desa. Terus berikutnya adalah peraturan main desa 21 tahun 2020. Ya, berarti terjadi sebuah konsolidasi, sebuah kolaborasi antar kementerian. Di kami clear. Nah, terus berikutnya adalah PMK 160 tentang pengelolaan dana desa. Terus kelima peraturan dari Kabupaten Banyumas. Oke. Terus peraturan bupati tentang hak asal usul. Ini harus wajib ya, berarti desa itu wajib mempunyai tentang perdes hak asal usul. Selanjutnya adalah peraturan tentang keuangan nomor 56. Nah, terus saya lanjutkan, ada yang menarik di sini, bentar, Mbak Tias. Di pasal Nah, di sini, di huruf E, penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui penyusunan peta jalan SDGs desa oleh kepala desa. Peta jalan SDGs desa sebagaimana dimaksud kalau di Permen Desa itu, ini isinya yang petikan E itu ada di pasal 12. Pasal 12 Permen Desa 21 tahun 2020. Artinya tadi yang saya sebutkan, dasar hukum keluarnya SE ini sudah terjawab secara teknis di sini, Pak Tatang. Ya, siap. Nah, di sini minimal memuat sasaran SDGs desa, kondisi objektif pencapaian SDGs desa, permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs desa, potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs desa, terakhir rancangan program dan garis miring atau kegiatan pembangunan desa. Artinya antara rancangan program bisa itu beririsan atau jadi pilihan karena dan garis miring atau. Ya, nah, disinilah Om Tatang bahwa ini akan semakin jelas. Nah, bagaimana apabila daerah-daerah itu belum ada guidance seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah mari kita dorong OPD terkait untuk bisa memberikan guidance-nya tentang penyusunan teknis dalam implementasi perencanaan pembangunan di desa. Bisa kok itu kalau mau dibuat, kalau mau kalau di kami mau strategi bupati, mau perda, itu hak masing-masing daerah dan tentunya adalah kepala daerah yang memiliki otoritas seperti ini. Begitu Pak Tatang yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada teman yang lain memberikan tambahan, saya persilahkan. Begitu Mbak Tias. Oke, menarik ya Bang Tatang ya. Luar biasa. Terima kasih banyak nih. Iya, hari ini memang memberikan pembelajaran bagi kita di mana ini tidak diberikan di pelatihan secara reguler. Jadi memang kita selaku pendamping profesional perlu meningkatkan kapasitas mandiri melalui forum apapun, termasuk salah satunya adalah di sini. Sama-sama belajar tentang desa. Baik, masih ada yang raise hand, satu lagi Bang Nur Hadi. Monggo open mic Bang. Ya, Bang Nur Hadi. Di sini Bang Nur Hadi sudah raise hand. Monggo untuk open mic dan menyampaikan mungkin pertanyaan atau sharing pengalaman tentang penyusunan peta jalan SDGs. Ya, halo. Ya. Ya, masuk. Sudah. Ya. Terkait dengan peta jalan SDGs desa, mungkin saya punya pemahaman berbeda ya terkait dengan peta jalan. Terlepas sebelum kita masuk kalimat peta jalan SDGs desa, peta jalan SDGs desa hadir karena adanya SDGs. Nah, ketika kita bicara SDGs, kita bicara goals.
Sustainable Development Goals sampai 2030. Sehingga yang saya pahami bahwa peta jalan SDGs desa adalah sebuah arah kebijakan, dan itu juga dibahasakan di Permendes 21 di pasal 12. Arah kebijakan sampai 2030. Sehingga peta jalan SDGs desa kalau kita mau sederhanakan adalah gabungan 2 RPJM sampai 2030. Jadi bukan sebaliknya, justru yang lebih general adalah peta jalan dibandingkan dengan RPJM. RPJM ini lebih kepada menurunkan peta jalan. Makanya sebenarnya kalau kita mau bicara pencapaian SDGs yang harus dan wajib sebenarnya yang harus dibuat oleh desa sebelum RPJM, kalau kita mau bicara ideal adalah peta jalan. Dari peta jalan inilah kemudian diturunkan dalam bentuk RPJM. RPJM untuk 6 tahun ini sampai tahun berapa, sampai RPJM sampai tahun 2030. Nah, kalau kita membaca Permendes 21 itu di pasal 12 di ayat 2 kan di situ jelas peta jalan SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berisi sasaran SDGs desa. Nah, kalau bicara sasaran berarti kita bicara indikator goals, kan seperti itu. Nah, beda halnya ketika kita bicara program, maka kita akan bicara indikator outcome, kan seperti itu. Nah, kalau bicara sasaran berarti kita bicara indikator goals. Apa aja indikator goals? Saya kira kan sudah ada di dari indikator SDGs masing-masing SDGs. SDGs 1 indikatornya apa, SDGs 2 apa, SDGs 3 apa. Nah, terkait rencana aksi dari peta jalan SDGs desa dinilai kemudian jadi bahan-bahan pertimbangan itu bagaimana mencapai tujuan dari 18 SDGs ini. Goals ini tujuan umum ya, mencapai tujuan dari goals ini atau menjadi indikatornya adalah sesuatu. Makanya di Permendes 21 itu menegaskan bahwa hasil dari peta jalan SDGs desa itu kemudian dimasukkan ke dalam dashboard SDGs. Nah, ada muncul pertanyaan, ini harus dipertegas sebenarnya oleh kementerian. Apakah peta jalan SDGs desa yang sudah ada itu kemudian menjadi dasar rekomendasi? Apakah software yang ada ini yang mengolah itu, apakah dia otomatis atau masih manual? Kami juga tidak tahu. Mampu membaca rekomendasi dari peta jalan SDGs desa yang dimasukkan di dashboard, sehingga rekomendasi itu akan muncul. Karena ini kan bagaimana desa merencanakan sampai 2030 kalau kita bicara peta jalan SDGs desa. RPJM bagaimana desa merencanakan 6 tahun. Nah, kenapa harus berbicara sampai 2030? Karena di masa global hari ini semua saling terkait. Makanya MDGs tidak berlaku lagi dengan hadirnya SDGs. Karena ada saling terkait, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang kelaparan, itu terkait dengan sumber daya air, terkait dengan sumber ekosistem, apakah darat, laut, bicara tentang pembangunan terkait dengan hasil, apalagi terkait bicara tentang desa. Kalau desa hanya berharap pembangunan tanpa inovasi, dana desa 801,2 miliar tidak cukup untuk membangun. Sehingga dihadirkan SDGs 7, dihadirkan SDGs 8, dihadirkan SDGs 9, dihadirkan SDGs 10 untuk menjawab hal itu. Belum lagi SDGs 18.
terkait dengan budaya, bahwa dalam budaya ada pengetahuan, ada teknologi yang kemudian dia lebih ramah pada lingkungan. Jadi mungkin ini tanggapan saya, masukan ini ya, yang saya pahami bahwa peta jalan adalah perencanaan sampai 2030. RPJM dan tapi ini kan juga tidak tegas di kementerian, tidak tegas bahwa harus ada peta jalan, tidak tegas juga bahwa ketika tidak ada peta jalan. Saya juga menjadi bingung dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Apakah dengan semudah itu tiba-tiba mampu merekomendasikan tanpa ada peta jalan? Mampukah kementerian merekomendasikan ini yang harus dibangun desa ini, ini yang harus dibangun desa ini, ketika tidak ada narasi dalam peta jalan? Itu kan pertanyaan besar. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini hanya karangan, tidak. Cuma saya bertanya, bagaimana metode kemudian membaca bahwa desa ini rekomendasinya ini ketika peta jalannya tidak ada. Cuma kami dari pendamping ketika itu mau melakukan terlalu banyak hal yang kemudian mau dikerja oleh pendamping, tapi ini juga tidak ditekankan. Ya sudahlah, kita tidak buat peta jalan saja. Makanya saya kira untuk buka diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Iman kayaknya sudah senyum-senyum. Monggo, Kang. Oke. Terima kasih Mas Nur Hadi. Selamat sore, salam sehat selalu. Makasih atas informasi dan suntikannya buat saya. Jadi kalau saya nyikapi gini Mas Nur, peta jalan SDGs desa itu kan memang dibuat oleh desa. Kita tuh TPP mendampingi. Dan di situ terjadi sebuah kolaborasi data-data yang akan dipakai gitu ya. Nah, di situ disebutkan di Permendes 21 ataupun tadi yang saya contohkan di surat edaran Bupati itu minimal memuat. Minimal. Ternyata oleh Permendes ataupun oleh di kami, di kabupaten kami ada geden harus membuat peta jalan minimal memuat A, B, C, D, E. Apakah boleh lebih? Boleh. Nah, insya Allah besok di hari session terakhir akan saya pampang, saya bentangkan peta jalan SDGs yang saya buat dalam pendampingan dan menerjemahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nur Haji, data-data dari capaian SDG 1, sasarannya apa, indikatornya apa, sehingga akan terjawab yang tadi minimal memuat 5. Apakah berarti 5? Enggak apa-apa, ya boleh karena minimal berarti kita penuhi. Dan dari minimal itu sudah dituntun oleh dashboard SDGs. Ada 2 indikator yang sudah ada. 3 menerjemahkan yang minimal ditambah 3, terus tambah lagi. Nah, apa yang tadi disampaikan Mas Haji, bisa Mas. Apa yang menjadi subsidiaritas desa ingin menambahkan, contoh, kemarin apa yang disampaikan oleh beliau Bu Novi untuk kegiatan dalam proses pencapaian SDGs nomor 1.1.1 tentang kemiskinan, tingkat kemiskinan itu penurunan sampai 0%, itu diantaranya ada 15. Ada 15 yang diberikan oleh Bu Novi contoh kegiatan untuk menyelesaikan ini, untuk mencapai tujuan 1.1.1. Nah, apakah semuanya itu akan dipakai? Kembali lagi pada saat kita lihat seperti apa desa itu akan mengambil posisi. Nah, apakah boleh lebih dari di luar 15 yang kemarin dikasihkan? Ya boleh saja. Misalnya gitu ya, kemarin salah satu contoh adalah penyelesaian itu dengan BLTDD. Nah, kita pun BLTDD ada guidance berikutnya, itu dikhususkan untuk saudara kita yang warga miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim itu didapatkan data dari mana? Kita punya dashboard miskin ekstrim. Nah, ternyata kita juga
ada sebuah Perpres 72, ada Impres nomor 4. Nah, semuanya itu menjadi penguat bagaimana desa akan menyelesaikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di desa itu. Nah, kalau sendikapinya adalah dilihat yang miskin, data yang akan menjadi dasar sebuah keputusan oleh desa untuk menuntaskan 1.1.1 itu harus apa? Oh, ternyata yang warga masuk ke sini, kemiskinan itu usia produktif itu 15 sampai dengan 64 tahun gitu. Itu berapa? Terus kondisinya seperti apa? Makanya kan ada kan kondisi pengangguran, setengah pengangguran gitu kan. Nah, terus yang non produktif, apakah itu lanjut usia hidupnya itu dengan keluarganya, atau beliau itu adalah mbah-mbah kita itu hidup sendirian. Nah, tentunya data-data ini bisa dicek melalui ada data di data di SDGs di dashboardnya kemarin apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Dea Agus sudah pakai alat namanya dengan pivot table gitu ya. Nah, itu kan menjadi bagian bagaimana desa ingin menyelesaikan capaian SDGs, ada sasaran, ada indikator, ada sebuah kegiatan untuk pencapaian itu untuk masuk tadi disebutkan dalam di dasar hukumnya ada tentang pengelolaan keuangan desa. Ya sudah, karena kita sudah menggunakan sistem pengelolaan desa yang dilakukan oleh BPK, akhirnya ada sebagian kalau kegiatan ini, contohnya BLT, itu masuk di bidang 5, yaitu penanganan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa. Ngambilnya adalah di sub bidang keadaan mendesak desa, yaitu di 5.3. Nah, sehingga disitulah nanti ada proses musyawarah desa, nanti yang dihasilkan adalah Perkades tentang KPM penerima BLTDD. Itu adalah bagian rangkaian yang seperti itu. Tentang kemarin belum ada peta dan SDGs, belum ada guide-nya seperti ini. Ini adalah sebuah dinamika untuk penyempurnaan sampai tahun 2030. Apakah ini nanti permanen 2030? Kan tadi sudah disebutkan di dalam Permendes pasal 19. Data ini sifatnya dinamis. Yaitu setiap 6 bulan sekali akan dilakukan proses pendataan dan pemutahiran. Tentunya nanti dari misal gitu ya, ada sebuah kasus ini diselesaikan dengan BTDD. Kok ini tidak turun? Ya, otomatis akan ada sebuah desa itu ingin menyelesaikan ada apa sih? Kalau turun, oh berarti itu sudah nggak miskin. Terus nanti lama-lama menjadi capaian secara nasional bisa terkikis. Begitu Mbak Tias yang biasa sampaikan. Memang materi hari ini sangat menarik. Jangan lupa teman-teman, hari ini masih ada keberlanjutannya di 2 episode selanjutnya, yaitu di hari Kamis dan hari Jumat. Tetap ikuti kami ya di program Sambal Desa. Meskipun sudah di penghujung acara, masih ada 2 yang raise hand. Kita beri kesempatan. Monggo, Mas Keturadon, open mic. Ya, Keturadon masih bergabung dengan kami. Oh iya, Mbak Adinda Lebak Banten, persilakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini video ditutup di tempat saya turun hujan, jadi biasanya sinyal agak jelek. Yang pertama saya mohon maaf juga karena baru bergabung. Kebetulan mungkin ada beberapa yang tertinggal, tapi intinya saya hanya meminta pandangan kepada mungkin kalau dibilang dedengkot ya kalau bahasa orang sini yang sudah ahli dalam penyusunan ini. Saya melihat SDGs ini kan sangat bagus sekali karena terarah untuk kebijakan dan pembangunannya. Hanya kalau kita lihat ada pemutakhiran yang minimal memang dilakukan setiap 6 bulan sekali, itu idealnya dari SDGs, otomatis di situ akan ada rekomendasi program-program yang tidak ditemukan dalam RPJMD sebelumnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat RPJM itu kan tidak bisa selalu mengalami perubahan.
hanya mengalami perubahan di Permendagri 114 itu jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam ataupun terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai dengan kabupaten atau kota. Nah, bagaimana pandangan para ahli ini mengenai SDGs yang memang rekomendasinya sangat bagus, hanya mungkin program itu tidak tidak bisa masuk di RPJM karena bisa masuk, hanya maksud saya setelah ada rekomendasi program itu kita tidak bisa serta-merta selalu masuk gitu, padahal rekomendasinya sangat bagus sekali gitu. Tapi hanya 2 itu yang dasar untuk perubahan RPJM-nya. Dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, monggo Mas. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Ya, Bu Adinda. Oh, Bu Adinda. Terima kasih Bu Adinda, salam kenal dari saya dari Banyumas, Bu. Begini Bu, kalau apa yang tadi disampaikan itu memang keluar di dashboard SDGs, itu ada rekomendasi, itu ada menu-menu seperti itu. Nah, kalau kita bicara kontekstual, ya nggak akan muncul di RPJMDes yang telah disusun. Makanya dari hasil rekomendasi itu menjadi bagian untuk menindaklanjuti penyusunan peta jalan SDGs. Nah, di peta jalan SDGs itu tadi disebutkan minimal memuat. Nah, nanti kegiatan-kegiatan yang sudah dihasilkan itu dimasukkan di dalam belanja teknisnya. Kalau saya mengatakan itu peta jalan SDGs statis sama dinamis. Nah, dinamisnya itu 6 bulan sekali, ya karena kan yang jelas di dalam pendataan SDGs itu kan umur pasti berubah. Status seseorang dalam proses 6 bulan. Misal anak sekolah biasanya kan kalau bulan Juli udah tadinya SMP, sekarang tahun berikutnya kan sudah selesai. Umurnya setelah 6 bulan dari Januari sampai dengan Juli kan berubah. Nah, makanya di situ kan akan menjadi umur produktif. Umur produktif ini kalau di dalam pendataan individu itu akan muncul ada anak sekolah, terus ibu rumah tangga dan lainnya. Dan situ pasti ada sebuah perlakuan tersendiri terhadap kuesioner yang ada di kuesioner individu di pendataan data SDGs. Begitu Bu. Iya, menarik dan sangat bisa diterima penjelasannya dari Kang Iman selaku pemantik diskusi pada sore hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara teman-teman. Jadi memang acara kita Sambal Desa itu kita mulai jam 4 dan berakhir di jam 5 sore. Tapi jangan berkecil hati karena untuk materi penyusunan peta jalan SDGs kita masih ada 2 episode. Jadi kita akan bertemu lagi dengan Kang Imanuddin besok di hari Kamis dan hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Sudah jam 5 lebih Kang Iman. Kalau ada yang masih raise hand kita lanjutkan besok, jadi teman-teman besok bergabung lagi bersama kami baik di Zoom meeting maupun di channel YouTube. Monggo pinarak di channel YouTube-nya Sambal Desa dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share semua tampilan yang kita berikan di Sambal Desa untuk mendapatkan notifikasi agar teman-teman mendapatkan kabar dari apa yang sudah kita tampilkan. Baik, monggo untuk closing statement, Kang. Oke, terima kasih Mbak Tias. Seluruh warga Sambal Desa, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sesi pertama tentang bagaimana cara membuat penyusunan peta jalan desa. Hanya satu, pergunakan data yang tersedia, kita olah sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang konstruktif. Terima kasih. Yes. Luar biasa. Kita tunggu episode besok di hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore.
Baik teman-teman, sebelum acara kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa di Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa, tidak ada absensi. Pun demikian dengan e-sertifikat. E-sertifikat hanya akan kita berikan kepada pemantik diskusi. Tapi jangan khawatir, di sini meskipun tidak ada absensi, tidak ada e-sertifikat, tapi kami akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan tali silaturahmi yang terjalin dengan baik. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dan menjadi pemantik diskusi di Forum Sambel Desa, kami memberi ruang mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih selalu berada di sini untuk kita sama-sama belajar. Pesan kami tetap bahwa siapapun kita, dimanapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode besok hari Kamis di tema yang sama seperti hari ini dengan pemantik yang sama pula, Kang Imanuddin dari TPP Banyumas. Sampai jumpa kembali di episode besok teman-teman. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.